Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Ibu dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Semoga anak-anak Ibu di rumah dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Baik anak-anak Ibu semua yang Ibu sayangi, pada bab lalu kita sudah mempelajari surat dinas dan surat pribadi. Kali ini di semester genap yang terakhir kita akan membahas materi literasi buku fiksi dan non-fiksi. Bahan ajar yang ada dimuat pada buku fiksi dan non-fiksi ya antara lain adalah kita akan memahami definisi buku fiksi dan non-fiksi, definisi meresensi buku fiksi dan non-fiksi, unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi, langkah-langkah menyusun tanggapan atau meresensi buku fiksi dan non-fiksi, kemudian manfaat, ada juga tujuannya, serta jenis-jenis meresensi buku fiksi dan non-fiksi, lalu mengomentari kelebihan dan keunggulan isi buku non-fiksi dan fiksi. Kemudian terakhir nanti ada contoh-contoh buku-buku fiksi dan buku non-fiksi. Baik anak Ibu, kita akan ketahui terlebih dahulu apa sih sebenarnya buku fiksi tersebut. Definisi buku fiksi. Fiksi adalah buku yang isinya berupa fiktif. Artinya tidak nyata atau rekayan atau khayalan atau imajinasi imajiner. Nah, isi dari buku fiksi ini berasal dari imajinasi seorang penulisnya. Meskipun ada kalanya alur cerita, maka tokoh atau latar dapat merujuk pada suatu yang benar-benar ada. Seperti kita ketemukan dia pada buku cerita anak, cerita dongeng, cerita novel, cerita cerpen, cerita fabel, cerita komik, bahkan cerita-cerita rakyat. Nah, buku fiksi itu bisa dikatakan sebagai buku yang berisikan atau kejadian-kejadian yang tidak sebenarnya. Lalu, definisi apa pula tentang buku non-fiksi? Definisinya adalah buku non-fiksi itu buku yang berisikan fakta dan data-data yang lengkap di dalamnya, sehingga tidak semua orang bisa menulis buku non-fiksi. Karena apa? Buku non-fiksi memiliki banyak ragam contoh seperti ensiklopedia, biografi, penelitian, sains, dan sejarah termasuklah ke dalam kategori buku non-fiksi. Maka dikatakan pula lah buku non-fiksi itu adalah buku yang berisikan kejadian sebenarnya yang disampaikan menurut opini, pendapat, atau bahasa kajian si penulisnya. Oke anak Ibu semua, di sini berhubungan buku fiksi dan non-fiksi itu kepada meresensi sebuah buku. Apa itu yang disebut dengan meresensi buku? Kata resensi sendiri rupanya itu datangnya berasal dari bahasa Belanda, yakni resenti, yang mana juga dapat diartikan ke dalam bahasa Latin, yakni recensio, yang mempunyai arti mengulas kembali. Apabila di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, resensi disebut atau mempunyai makna sebuah ulasan buku. Oleh sebab itu, dari definisi tersebut dapat dimaknai bahwa kegiatan resensi buku itu memberikan penilaian pada sebuah buku nantinya dengan bukti-bukti yakni berupa data-data positif yang terkandung di dalam novel atau karya-karya tersebut,
Wujudnya bisa bermakna positif ataupun negatif yang berdasarkan pada opini-opini sang penulis. Oke, resensi buku harus memuat. Ya, yang pertama ada memuat data buku tersebut atau identitas buku tersebut. Di mana identitas buku tersebut harus memuat judul buku. Jika buku yang akan kamu resensi adalah buku terjemahan, akan lebih baik jika kamu menuliskan judul asli buku tersebut. Lalu, bagian identitas berikutnya ada penulis atau si pengarang. Jika buku yang diresensi itu adalah buku terjemahan, kamu harus menyebutkan penulis bukunya yang asli dan penterjemahnya yang asli. Kemudian muatan dari identitas buku ada memuat nama penerbit buku tersebut. Lalu ada juga cetakan dan tahun terbit. Kemudian ada tebal buku dan jumlah halaman. Mungkin covernya juga kamu harus sebutkan warnanya. Lalu yang kedua, setelah identitas buku, kamu harus muatkan dia dengan ikhtisar sebuah bukunya. Dalam meresensi buku tadi, seorang peresensi harus menulis buku yang hendak diresensi, membuat ikhtisar. Ikhtisar tadi itu adalah bentuk singkat dari suatu karangan atau rangkuman. Ikhtisar merupakan bentuk singkat karangan yang tidak mempertahankan urutan karangan atau buku aslinya. Sedangkan ringkasan harus sesuai dengan urutan karangan atau buku aslinya. Kemudian muatan meresensi yang berikutnya, yang ketiga, muatkanlah dia dengan kelebihan dan kekurangan buku tersebut. Apa kelebihan, keunggulan, apa kekurangan daripada sebuah buku tersebut. Yang berikut ada kesimpulan. Kesimpulan ini boleh ada, boleh juga tidak. Namun kalau kamu bisa membuat kesimpulan buku ini sangat membantu orang untuk mengambil langkah. Manakah atau apakah maukah membeli buku atau mengulas film, kamu mau menonton film tersebut dan sebagainya. Lalu manfaat meresensi buku. Apa manfaatnya? Banyak sekali. Yang pertama, bahan pertimbangan. Kenapa? Meresensi buku dapat memberikan gambaran kepada pembaca mengenai sebuah buku tersebut. Itulah bahan pertimbangan. Yang kedua, manfaatnya nilai ekonomis. Kamu bisa mendapatkan imbalan atau buku-buku yang diresensikan secara gratis dari penerbit apabila resensimu muncul di suatu media. Kemudian, manfaat berikutnya, sarana promosi buku. Resensi buku yang biasanya dari buku yang belum pernah diresensikan sehingga dapat dijadikan promo atau promosi dari buku baru tersebut. Kemudian manfaatnya pengembangan kreativitas. Dengan sering kamu menulis resensi buku, maka semakin terarah kreativitas kamu dalam menulis. Baik, di sini ada tujuan meresensi buku. Apa tujuannya? Ya, yaitu mengetahui kelebihan, kelemahan karya yang diresensi. Itu yang pertama. Yang kedua, menguji kualitas karya dan membandingkan karya tersebut terhadap karya lainnya. Kemudian, yang ketiga, mengajak pembaca untuk mendiskusikan karya yang diresensi. Tujuan yang keempat, membantu pembaca mengetahui gambaran dan penilaian umum dari sebuah hasil karya secara ringkas. Yang berikutnya, kelima, dapat mengenal latar belakang dan alasan sebuah karya ditulis atau dibuat. Yang berikutnya, tujuannya adalah memberikan masukan kepada pembuat karya berupa kritik dan saran. Yang terakhir, tujuannya adalah
memberikan pemahaman serta informasi secara komprehensif kepada pembaca tentang karya yang diresensi. Baik anak ibu, di sini ibu paparkan satu contoh buku fiksi kita dengan judul Milea, Suara dari Dilan. Nah, di sini contoh-contoh yang berbentuk cerita khayalan, ya, kejadian yang tidak nyata. Bisa saja berupa nyata, tetapi lebih banyak yang tidak nyata, sebab ini cerita-cerita khayalan. Bisa juga di samping novel ini, bisa juga anak ibu memberikan contoh nanti cerita anak. Ada dongeng, ada cerpen, ada fabel, ada komik, ada cerita-cerita rakyat. Itu semuanya adalah keseluruhannya contoh buku-buku fiksi atau cerita rekaan. Di sini ada juga ibu paparkan berikan contoh buku non-fiksi, Pelangi Bahasa Sastra dan Budaya Indonesia. Nah, di sini buku non-fiksi ini buku-buku berisi kejadian yang sebenarnya, yang berisi data dan fakta menurut kajian-kajian si penulis aslinya atau langsung. Di samping buku yang ibu paparkan di sini masih ada yang lainnya seperti ensiklopedia, biografi, penelitian, sains, sejarah, karya tulis, skripsi, dan lain-lainnya. Nah, di sini hanya contoh satu saja. Oleh sebab itu, anak ibu semua yang ibu sayangi, di ujung akhir pembelajaran kita ini akan ibu berikan tugas kepada kalian. Tugasnya adalah, coba kalian cari, ya, dan kalian resensikan buku, contoh buku non-fiksi satu buah dan contoh buku fiksi satu buah. Tuliskan itu semua ke buku tulismu, ke buku latihanmu masing-masing. Sampai di sini dulu pertemuan kita, anak-anak ibu, ya. Coba kamu kerjakan latihan-latihan yang ibu sampaikan tadi. Terima kasih anak-anak ibu yang sudah mengikuti pembelajaran ibu pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan berguna bagi kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.